Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya dengan channel Mengerti Ekonomi. Hari ini kita akan belajar tentang harga pokok penjualan atau HPP dan jurnal penyesuaian di perusahaan dagang. Kita mulai untuk yang pertama dari konsep harga pokok penjualan. Anda lihat gambar ilustrasi berikut, ini ada air mineral. Ya, katakanlah berhasil dijual dengan harga Rp7.000. Si penjual mengambil laba dari penjualan air mineral itu adalah Rp3.000. Berarti ini nilai HPP-nya adalah Rp4.000. Dari ilustrasi tersebut Anda bisa mendefinisikan kira-kira apa itu HPP. Ya, jadi HPP adalah nilai dari barang tersebut ya yang sudah berhasil dijual. Tapi belum ada nilai keuntungannya. Berarti masih nilai asli produk barang tersebut ya. Nah, kalau konsep di perusahaan dagang untuk nilai produk barang tersebut yang belum ada laba atau keuntungannya adalah diperoleh dari mana? Ya berarti harga beli barang tersebut berapa dulunya? Ya, harga kulaannya dulu berapa kan itu? Ya, nilai kulaannya berapa? Nilai kulaan itu termasuk harga beli produk tersebut ya, plus juga biaya-biaya yang muncul sehingga barang tersebut itu bisa diperoleh. Contoh misalnya ada ongkos transportasinya misalnya, ada ongkos bongkar muatnya misalnya. Nah, itu adalah nilai HPP-nya. Jadi belum ada keuntungannya. Nah, ini adalah contoh dari HPP untuk satu produk ya, yaitu air mineral. Sebenarnya di perusahaan yang lain selain perusahaan dagang itu ada juga nilai HPP-nya. Tentu saja untuk menentukannya berbeda model ya, karena perusahaan dagang itu kan menjual barang dagang. Ya, nilai HPP-nya dari harga beli barang tersebut ya, plus biaya yang muncul untuk membeli barang tersebut. Kalau barang dari perusahaan industri ya tentu saja beda lagi dari nilai produksinya kan begitu. Jadi HPP atau harga pokok penjualan ini adalah istilah dalam dunia akuntansi keuangan dan pajak ya, untuk menggambarkan biaya langsung yang timbul dari barang produksi dan dijual dalam kegiatan bisnis. HPP atau harga pokok penjualan ini disebut juga dengan cost of goods sold ya. Dengan mengetahui HPP ini, produsen dapat memperkirakan keuntungan yang maksimal untuk kegiatan bisnis mereka. Ya, dari HPP ini kan, kalau sudah diketahui HPP-nya kan tinggal menentukan laba yang diinginkan berapa. Nah, kalau nanti ditambah dengan laba yang diinginkan kan berarti itulah harga jualnya nanti. Nah, kalau di perusahaan dagang lagi untuk HPP adalah bisa kita artikan juga adalah apa nih, nilai barang yang sudah berhasil dijual tadi ya. Adalah harga pokok dari barang yang telah laku dijual selama periode tertentu. Nah, tentu saja ini adalah tidak hanya satu barang. Ini kan saya ilustrasikan hanya satu barang. Nah, untuk menghitung HPP tentu saja adalah keseluruhan barang dalam satu periode, katakanlah 1 tahun kan begitu. Nah, kalau ingin mengetahui nilai HPP-nya berarti ya perusahaan nanti harus membandingkan nanti ya. Jadi harus membandingkan antara berapa dulu dia memiliki persediaan barang atau yang disebut dengan barang yang tersedia untuk dijual ya. Nah, tapi nilai barang yang tersedia untuk dijual ini adalah nilai barang yang belum ada keuntungannya juga loh. Ini berarti nilai murni barang tersebut kan itu. Berapa dia memiliki barang yang tersedia untuk dijual ya, kemudian dikurangi dengan nilai persediaan barang dagang akhir yang belum terjual. Tapi ini juga nilai yang belum ada keuntungannya. Nilai sisanya berapa, yang belum terjual berapa. Kan HPP kan yang sudah terjual. Ya, dengan menyelesaikan barang yang tersedia untuk dijual, dia memiliki jumlah barang berapa dulunya ya, dikurangi dengan berapa yang belum terjual, itu kan berarti nilai HPP-nya kan begitu. Nah, untuk barang yang tersedia untuk dijual ini nanti menghitungnya bagaimana ya? Berarti menghitung dari semua persediaan barang dagang awal ya, pertama kali berapa nanti. Nah, kemudian kalau ada pembelian barang baru ya ditambahkan kan begitu ya, ada beban angkut ya ditambahkan ya. Nah, kalau ada yang barang rusak ya dikembalikan. Nah, itulah ketika persediaan barang dagang awal ditambah dengan semua pembelian itu nanti disebut dengan barang yang tersedia untuk dijual. Nah, unsur-unsurnya rincinya barang tersedia dijual nanti harus ada barang persediaan barang dagang awal, pembelian, beban angkut pembelian. Ini adalah unsur yang ada yang nanti akan dihitung ya. Retro pembelian dan juga potongan pembelian. Nah, oke, untuk lebih detailnya akan kita bahas ini ya, perhitungan HPP. Nah, Anda lihat dulu kita masuk kepada perhitungan HPP ya dalam perusahaan dagang. Oke, kita akan mencari dulu adalah tadi barang yang tersedia untuk dijual. Ya, oke. Jadi di awal Januari katakanlah ya. Jadi ini misalnya tahun 2020, perusahaan memiliki persediaan barang dagang awal ini karena ini 1 Januari 2020 ya. Katakanlah nilainya misalnya 80 juta. Nah,
Tapi selama 1 tahun itu kan kadang perusahaan membeli barang baru lagi kan gitu ya. Nah, kalau kamu membayangkan di toko jejaring itu, kalau misalnya ada perusahaan dagang toko gitu kan, nah itu kan kadang ada truk masuk begitu ya. Itu kan berarti perusahaannya membeli barang baru lagi kan itu. Nah, ini pembelian barang baru lagi, katakanlah nilainya misalnya 40 juta. Ini pembelian barang selama tahun 2020. Nah, dengan demikian ini ditambahkan kan begitu. Jadi ada barang dagang lama yang belum laku, disebut dengan persediaan barang dagang awal begitu ya, ditambah dengan pembelian barang yang baru ini selama tahun 2020. Nah, ini nanti dari kedua barang ini disebut dengan ya barang yang tersedia untuk dijual selama tahun 2020, yaitu 80 juta ditambah 40 juta. Ini adalah 120 juta. Ini nilai barang yang dimiliki oleh perusahaan yang siap untuk dijual, tapi nilai yang belum ada keuntungannya ya. Nah, pembelian barang selama tahun 2020 ini tentu saja adalah pembelian yang sudah bersih ya. Ya, yaitu pembelian ditambah beban angkut pembelian yang sudah tidak ada lagi retur dan potongan pembelian. Jadi kurangi dengan retur dan potongan pembelian. Ini dinamakan pembelian bersih. Ini adalah barang yang tersedia untuk dijual selama tahun 2020, katakanlah 120 juta gitu kan. Nah, ini di perusahaan punya persediaan barang dagang 120 juta. Nah, ini. Nah, kemudian ternyata selama 1 tahun begitu ya, terjadi transaksi gitu kan. Nah, setelah dilihat tanggal 31 Desember, ternyata dari barang 120 juta itu masih ada sisa 20 juta yang belum laku. Itu yang disebut dengan persediaan barang dagang akhir. 31 Desember 2020. Berarti ini kalau begitu yang laku berapa dong? Ya dikurangi aja. Yang laku adalah 100 juta. Yang laku itulah yang disebut dengan HPP-nya tadi. Ya, nilai barang yang sudah laku tetapi yang belum ada nilai keuntungannya. Itu berapa? 100 juta. Nah, ini adalah nilai HPP-nya 100 juta. Oke, jadi untuk menghitung HPP sebenarnya simpel sekali, berarti ya kita bisa simpulkan untuk yang pertama kita harus mengetahui ya berapa barang yang tersedia untuk dijual. Ya, ini tadi 120 juta. Kemudian dilihat berapa barang dagang yang belum laku atau persediaan barang dagang akhir tanggal 31 Desember adalah 20 juta. Nah, ini dikurangi, nah, inilah yang disebut dengan apa? Nilai HPP-nya ketahuan ya 100 juta kan itu. Nah, cuman dari proses langsung 100 juta ini kan ada proses sebelumnya ya. Kalau misalnya mencari barang yang tersedia untuk dijual 120 juta kan ada prosesnya. Ini yang tadi kan, barang yang tersedia dijual itu ada persediaan barang dagang awal yang nilainya 80 juta nanti ya, ditambah dengan pembelian bersih ini nilainya 40 juta. Nah, pembelian bersih itu adalah pembelian ya ditambah beban angkut, misalnya katakan ini angkanya saya contohkan ya, supaya nanti bisa 40 yang penting. Ada pembelian 41 juta, ditambah beban angkut pembelian 2 juta, totalnya 43 juta. Ternyata dari pembelian dan beban angkut 43 itu ada yang dikembalikan dan dapat potongan. Ada retur pembelian setengah juta dan potongan pembelian 2,5 juta, di jumlah 3 juta. Berarti nilai pembelian bersihnya adalah 43 juta dikurangi dengan 3 juta. Ini adalah pembelian bersihnya, 40 juta. Saya samakan biar ini hanya contoh aja, biar sama 40 juta. Nah, dengan demikian barang yang tersedia untuk dijual adalah tadi barang dagang awal 80 juta sama ya, ditambah dengan pembelian yang baru tadi, pembelian bersih adalah 40 juta. Ini 120 juta. Itu adalah menghitung HPP. Oke, kalau datanya lengkap itu biasanya di soal itu ya. Di soal itu biasanya nanti ada persediaan barang dagang awal misalnya sekian, pembelian sekian, beban angkut sekian. Ini kita ada rumusnya. Nah, rumusnya saya singkat, ini singkatan ya. Ini saya singkat untuk yang pertama adalah saya singkat itu walikut ya. Walikut itu singkatan dari wal itu persediaan barang dagang awal, li adalah pembelian, kutnya adalah beban angkut pembelian. Ini warna hitam ini walikut itu. Nah, kemudian dikurangi dengan report here. Report here itu adalah retur pembelian, begitu. Ada potongan pembelian, here-nya adalah persediaan barang dagang akhir yang warna biru itu. Nah, ini kalau dijumlahkan untuk walikutnya ini adalah 80 juta ditambah 43 juta adalah 123 juta begitu. Dikurangi dengan yang warna biru yang report here itu 3 juta tambah 20 juta ya adalah 23 juta, maka HPP-nya nilainya ya 100 juta sama. Ya, jadi cukup dari walikut report here, ini singkatan dari nama akun, ini buatan sendiri sih gitu kan. Ya, tapi kamu penting sekali ini karena kalau kamu hafal akun ini, otomatis nanti di jurnal penyesuaian yang khas perusahaan dagang akan sukses juga. Ya, kenapa? Karena nanti akun-akun ini akan terlibat di dalamnya. Ya, diingat ya, walikut report here, persediaan barang dagang awal, pembelian,
beban angkut pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, persediaan barang dagang akhir. Nah, kalau nyari HPP ya walikut min report here. Itu kalau secara sederhana semacam itu. Kemudian ada yang tanya mungkin, Pak, ini kok hanya beban angkut pembelian? Ya, kalau ada beban bongkar gimana ya masuk? Kalau itu masuk kategori untuk memperoleh barang tersebut ya. Nah, yang paling sering memang beban angkut pembelian. Nah, oke. Ini adalah perhitungan dari HPP. Oke, kita akan masuk kepada jurnal penyesuaian di perusahaan dagang. Untuk yang pertama adalah jurnal penyesuaian yang mungkin terjadi di perusahaan dagang ataupun perusahaan lain. Nah, untuk kali ini hanya saya gambarkan secara umum, istilahnya ilustrasinya ya, untuk jurnal penyesuaian perusahaan dagang yang mungkin juga terjadi di perusahaan lainnya. Ini di perusahaan jasa kemarin sudah soalnya ya. Jadi ini contoh-contoh yang terjadi di perusahaan jasa. Ini contoh saya review secara cepat aja. Misalnya seperti pemakaian perlengkapan gitu kan. Nah, ini jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan debit, perlengkapan di kredit. Yang sudah dipakai berarti berkurang. Dan statusnya menjadi beban. Contohnya begitu. Yang kedua misalnya adalah piutang yang masih harus diterima. Ini contohnya. Kalau misalnya sewa ya berarti piutang sewa dan pendapatan sewa ya. Yang ketiga misalnya ada beban yang masih harus dibayar. Nah, contohnya misalnya perusahaan sudah menanggung adanya biaya tapi belum membayarnya. Nah, misalnya gaji pegawai yang belum dibayar berarti contohnya di situ ya beban gaji debit, utang gaji kredit. Kemudian untuk pendapatan diterima di muka. Nah, ini ada dua pendekatan kan, tergantung pendekatan awalnya dicatat sebagai utang ataukah dicatat sebagai pendapatan. Beban dibayar di muka ini juga dicatat bisa sebagai harta atau bisa sebagai beban. Ini contoh yang pernah ada di jurnal penyesuaian perusahaan jasa ya. Anda bisa simak di konten yang lain yang sudah upload di sini juga. Kemudian yang keenam, contoh misalnya kerugian piutang yang tidak tertagih ya. Ini jurnal penyesuaian adalah beban kerugian piutang, kreditnya cadangan kerugian piutang. Kemudian penyusutan aktiva tetap. Ini jurnal penyesuaian adalah beban penyusutan. Ya, kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Titik-titik tergantung apakah peralatan atau apakah mesin ya. Nah, sekarang saya masuk kepada jurnal penyesuaian yang khas di perusahaan dagang ya. Nah, yang khas di perusahaan dagang, yang hanya terjadi di perusahaan dagang, Anda masih ingat ke 6 akun tadi ya, yang saya singkat dari walikut report here tadi ya. Ada persediaan barang dagang awal ya, kemudian pembelian, beban angkut pembelian, ya, retur pembelian, potongan pembelian dan persediaan barang dagang akhir. Nah, itu posisi saldo normal dalam neraca saldo ya. Nah, itu kalau persediaan barang dagang kan harta ya. Nah, ini di debit. Nah, pembelian di debit. Nah, beban angkut pembelian di debit, retur pembelian di kredit dan potongan pembelian di kredit. Untuk persediaan barang dagang akhir itu saldonya nanti di debit, tetap di debit juga, tetapi posisinya akan muncul itu setelah persediaan barang dagang awal itu dikreditkan. Ya, jadi nanti dia munculnya di jurnal penyesuaian. Jadi persediaan barang dagang akhir itu munculnya nanti di jurnal penyesuaian dengan saldo normalnya di debit. Ya, karena nanti dia menggantikan posisi persediaan barang dagang awal sebenarnya begitu. Nah, mari kita lihat untuk jurnal penyesuaian perusahaan dagang yang khas perusahaan dagang. Ini ada contohnya misalnya di dalam neraca saldo UD Makmur 31 Desember 2020 ya tercatat ada sebagian neraca saldonya semacam ini kan gitu. Ya, ada kas, persediaan barang dagang, penjualan, pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan ada beban iklan, misalnya begitu ya. Nah, setelah dilakukan stok opnam itu adalah menghitung kembali di akhir periode akuntansi, itu tanggal 31 Desember, ternyata persediaan barang dagangnya yang masih ada itu 20 juta. Ya, dulunya 80 juta di dalam neraca saldo, tapi ternyata ketika dihitung lagi hanya berapa? 20 juta. Berarti ini kamu harus bisa menentukan di sini ya, yang persediaan barang dagang yang dalam neraca saldo dalam tabel itu adalah persediaan barang dagang awal. Ya, sedangkan yang ada penyesuaian, data penyesuaian adalah persediaan barang dagang apa akhir. Kamu harus bisa membedakan mana barang dagang awal, mana barang dagang akhir. Yang penting ingat kalau persediaan barang dagang awal itu yang ada di neraca saldo. Ya. Nah, untuk jurnal penyesuaian di perusahaan dagang ini ada dua metode, ada metode Ittisalah Barugi dan yang kedua metode HPP. Nah, bagaimana untuk metode Ittisalah Barugi? Oke, kita lihat jurnal penyesuaian untuk metode Ittisalah Barugi. Jurnal penyesuaian untuk metode Ittisalah Barugi itu yang disesuaikan hanya persediaan barang dagang saja. Ya, yaitu persediaan barang dagang ini yang barang dagang awal. Jadi bisa dikatakan kalau saya membuat pertanyaan misalnya ya, persediaan barang dagang yang akan dilaporkan besok
tahun 2021, 1 Januari 2021 itu yang 80 juta atau yang 20 juta? Yang sesungguhnya masih ada itu kan yang 20 juta ini kan gitu. Setelah dilakukan stock option tadi kan persediaan barang dagang yang sesungguhnya masih ada kan 20 juta. Tapi kan persediaan barang dagang masih tercatat di neraca saldo dengan posisi yang di debit dulu kan gitu. Padahal yang dilaporkan besok harus berapa? 20 juta ini. Ya berarti harus disesuaikan. Barang dagang 80 juta yang di debit itu harus ditiadakan dahulu. Karena itu yang sesungguhnya yang bukan ada, yang ada yang 20 juta ini. Maka kita buat soal penyesuaiannya adalah bagaimana persediaan barang dagang yang dulunya di debit, barang dagang awal nih ya, di debit, ini kita taruh di kredit 80 juta. Ya, sebenarnya kata-kata awal ini nggak ada, harusnya nggak ada. Kamu harus paham sendiri bahwa ini, kalau yang di neraca saldo itu adalah yang persediaan barang dagang awal. Jadi kalau nulisnya nanti awalnya nggak usah ditulis. Ya, ini karena untuk lebih menjelaskan aja. Jadi ketika persediaan barang dagang awal itu dikredit, hilangkan status persediaan barang dagang awal, maka dimunculkan persediaan barang dagang akhirnya di debit, penggantinya kan di debit. Karena persediaan barang dagang yang sesungguhnya ada kan yang 20 juta ini. Ya. Kreditnya ikhtisas laba rugi karena metodenya ikhtisas laba rugi. Ini tadi keterangannya kan begitu. Persediaan barang dagang akhir. Nah, posisi saldo normalnya itu di debit. Tetapi setelah persediaan barang dagang awal dikreditkan dalam jumlah penyesuaian, statusnya dihilangkan dulu kan begitu. Ini metode ikhtisas laba rugi. Jadi metode ikhtisas laba rugi, akun yang disesuaikan hanya persediaan barang dagang saja yang muncul atau yang terlibat ya. Sedangkan kalau metode HPP itu nanti semua akun yang saya singkat Walikut Report Here itu nanti muncul atau terlibat di dalam jurnal penyesuaian dengan metode HPP. Nah, kalau di metode ikhtisas laba rugi kan hanya persediaan barang dagang saja. Nah, kalau ini nanti semuanya. Untuk yang pertama adalah persediaan barang dagang awal, pembelian, beban angkut pembelian yang di debit itu nanti dibalik saldo normalnya. Posisinya nanti ditaruh di kredit. Nah, debitnya adalah HPP. Ya, nilainya tadi adalah totalnya 123 juta ya, 80, 41, dan 2 juta, 123 juta. Sedangkan untuk retur pembelian, potongan pembelian persediaan barang dagang akhir, nah ini retur pembelian yang dikredit, potongan pembelian dikredit, nah itu dibalik di posisi apa? Debit. Nah, untuk persediaan barang dagang kan sudah di debit sendirinya ya, karena barang dagang awalnya sudah hilang, penggantinya adalah barang dagang akhir di debit. Ya, kreditnya adalah HPP. Nilainya totalnya adalah 23 juta. Nah, kemudian bagaimana nanti di dalam kertas kerjanya? Ya, kita masukkan kalau metode ikhtisas laba rugi bagaimana di kertas kerja dan jurnal penyesuaian kalau metode HPP bagaimana. Nah, kita masuk ke kertas kerjanya ya. Oke, kita lihat ini adalah tadi soal dan jurnal penyesuaiannya dengan metode ikhtisas laba rugi. Kita lihat worksheet atau kertas kerjanya. Untuk yang pertama misalnya adalah persediaan barang dagang. Nah, persediaan barang dagang lah, ini kok nggak ada kata awal, nggak ada kata akhirnya, memang tidak ada. Aslinya persediaan barang dagang saja. Lah, yang awal tuh yang mana? Yang ada di neraca saldo, yaitu yang berapa tadi? 80 juta. Nah, di kolom debit. Nah, di penyesuaian ternyata persediaan barang dagang dihilangkan di posisi apa? Kredit. Karena itu persediaan barang dagang yang bukan sesungguhnya ada. Maka ditaruh di kredit 80 juta. Karena yang sesungguhnya ada adalah persediaan barang dagang yang nilainya 20 juta, maka ditaruh di mana? Debit 20 juta. Nah, maka kemudian yang dipakai seterusnya adalah yang 20 juta ini. Di neraca saldo setelah disesuaikan adalah 20 juta. Ya, dan nanti masuk di neraca karena masuk kategori harta ya, yaitu 20 juta juga. Oke, kemudian yang kedua adalah untuk pembelian tadi ya. Ada pembelian, saldo normalnya di debit nilainya adalah 41 juta begitu. Nah, tidak ada penyesuaian kalau metode ikhtisas laba rugi, maka dia muncul lagi di neraca saldo setelah disesuaikan, yaitu 41 juta. Nah, kemudian masuk di kolom ikhtisas laba rugi, 41 juta. Kemudian ada beban angkut pembelian. Nah, beban angkut pembelian ini saldo normal di debit juga, 2 juta. Nah, tidak ada penyesuaiannya. Ya, berarti masuk atau muncul di neraca saldo setelah disesuaikan 2 juta. Juga masuk kolom ikhtisas laba rugi 2 juta. Ya. Kemudian retur pembelian dan potongan pembelian. Nah, retur pembelian terlebih dahulu, ini saldo normal di kredit ya, tidak ada penyesuaian, berarti nanti muncul di neraca saldo setelah disesuaikan, 0,5 juta. Muncul lagi di ikhtisas laba rugi 0,5 juta. Potongan pembelian juga sama. Ya. Di neraca saldo normal di kredit, ya tidak ada penyesuaiannya,
berarti langsung muncul di neraca saldo setelah disesuaikan 2,5 juta dikredit, masuk ikhtisalah barugi dikredit 2,5 juta. Nah, ini nanti akun ikhtisalah baruginya sendiri bagaimana? Nah, oke, kita lihat akun ikhtisalah baruginya ini munculnya adalah di jurnal penyesuaian, ya, tidak ada di neraca saldo, kan nggak ada. Ya, munculnya di jurnal penyesuaian, yaitu ada yang didebit 80 juta. Nah, ini pasangan dari persediaan barang dagang awal kan gitu. Yang ini kan. Nah, ini 80 juta dikredit kalau barang dagang awalnya ya. Berarti di sini ikhtisalah barugi didebit 80 juta. Ya, kemudian untuk yang dikredit adalah ikhtisalah baruginya 20 juta. Ini adalah pasangan dari persediaan barang dagang akhir kan, 20 juta. Kemudian di neraca saldo setelah disesuaikan, ini posisinya adalah berdampingan terus ya, 80 juta didebit, 20 juta kredit. Dan masuk kolom ikhtisalah barugi, 80 juta didebit, 20 juta dikredit. Oke, itu kalau kertas kerja di jurnal penyesuaian metode ikhtisalah barugi. Sekarang kita masuk ke kertas kerja ya, dari jurnal penyesuaian yang metode HPP bagaimana? Oke, kita lihat di sini tadi ini jurnal penyesuaian dengan metode HPP ya. Untuk yang pertama persediaan barang dagang dulu. Nah, ini 80 juta didebit ya, ini sama persis ya. Jadi barang dagang awal 80 juta didebit, ditaruh di kredit, dihilangkan. Ya, dimunculkan barang dagang akhir 20 juta sebagai penggantinya kan gitu. Yang dipakai yang 20 juta itu. Nah, kayak gitu, didebit sama ya. Nah, untuk pembelian dan beban angkut pembelian, nah nanti ini beda. Kalau tadi kan metode ikhtisalah laba rugi nggak disesuaikan. Kalau metode HPP disesuaikan. Ya, jadinya bagaimana? Yang 41 juta didebit, nah disesuaikan. Loh, kalau disesuaikan gimana dong? Berarti 0 habis. Ya, betul. Ya, retur pembelian juga, beban angkut pembelian juga sama. Kalau metode HPP kan disesuaikan. Posisinya ditaruh di kredit kan. Maka ini ada juga nanti di kredit 2 juta. Gitu ya, jadi apa? Hilang habis. Ya, retur pembelian sama juga, saldo normal di kredit 0,5 juta, ikut disesuaikan, taruh di debit, ya 0,5 juta. Jadinya apa? Ya habis, karena ikut disesuaikan. Potongan pembelian juga sama, 2,5 juta di kredit, disesuaikan, 2,5 juta di debit, jadinya habis 0. Nah, kemudian HPP-nya bagaimana? Untuk HPP-nya ini ada 123 juta di debit. Nah, ini penjumlahan dari barang dagang awal pembelian sama bahan angkut pembelian ya, jadi penjumlahan yang ini. Kemudian 23 jutanya HPP-nya dikredit. Nah, kalau ini tidak berdampingan tapi dikurangin. Ya, 123 di debit dikurangi 23 di kredit ya, jadinya adalah 100 juta. HPP-nya tadi 100 juta. Ya, ikhtisalah barugi 100 juta. Nah, berarti ini sebenarnya bisa kita ambil kesimpulan kalau kamu menggunakan kertas kerjanya jurnal penyesuaian dulu adalah metode HPP, ternyata kamu tidak perlu menghitung HPP kayak tadi dari awal tadi ya. Sudah diketahui dari apa? Dari kertas kerjanya 100 juta. Oke, adik-adik semuanya, sampai sini dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semuanya.